Kota Blitar berada di 25 km arah selatan dari Gunung Kelut. Letusan gunung berapi ini telah menyuburkan tanah di kawasan Kabupaten Blitar. Tanah yang subur telah menghijaukan Blitar hingga perbatasan. Tak heran, banyak masyarakat yang mengandalkan penghasilannya dari kebun dan sawah. 12 km dari pusat kota, tepatnya di Dusun Langkapan, Desa Maron, Kecamatan Serengat, telah lahir putra berprestasi yang bernama Ahmad Munib. Dibesarkan dari keluarga yang sederhana, Munib tumbuh menjadi anak yang tegas dan pemberani. Putra dari Bapak Kiai Suyuti Yusuf, ibunda saya bernama Nyai Hajah Masruroh. Saya berlima saudara saya. Saya adalah anak yang terakhir. Saudara saya itu yang 4 laki-laki, 1 perempuan. Nama ketika lahir itu namanya Ahmad Munib. Ketika usia 3 menginjak 4 tahun, itu oleh almarhum Mbah Yai Abu Naim tindak ten griya mriki di rumah sini menjumpai bapak. Namung badhe ngaturi panjenengan putrane Ahmad Munib, dan Ahmad Munib yang gantos Ahmad Tanzeh. Perubahan nama tak menjadi masalah baginya. Kini Ahmad Tanzeh atau yang biasa dipanggil Tanzeh ini selalu patuh dan disiplin terhadap didikan orang tuanya. Kesan yang saya ingat bahwa mulai pagi itu sudah diberi pembagian pekerjaan. Nah, bagian saya kalau pagi itu menyapu halaman, jadi tukang bersih-bersih. Kegemarannya dalam membaca buku ia miliki sejak kecil. Meski dengan penerangan yang sangat minim, Tanzeh tetap semangat membaca hingga larut malam. Kegemaran Pak Tanzeh waktu SD itu saya sudah tahu. Dia rajin belajar, itu sudah tertanam waktu belajar itu saya gemar membaca. Dan yang lebih penting lagi dia gemar dan rajin untuk mengaji. Wah, saya diwajibkan oleh orang tua harus apa? Pergi ke musola atau langgar saat itu ya. Dan di sana saya harus belajar mulai alif ba ta atau karena di saat itu belum ada kitab atau buku yang praktis seperti sekarang ini ada Iqra, kemudian Al-Barqi, An-Nadiyah itu belum ada ke dia. Jadi saya masih itu namanya turutan itu ya. Jadi belajar alif fathah A, alif kasroh I, alif domah A, I, U. Pasti sama orang tua suruh belajar dan belajar. Itulah yang sangat mengesankan, yang saya saat itu belum bisa menerima dengan akal saya. Kenapa saya harus belajar. Tetapi setelah saya usia dewasa ternyata sadar bahwa belajar itu pertama-tama harus dipaksa. Ayo dari anak-anak siapa yang bisa menyanyikan? Silakan, angkat tangan. Tanzeh menimba ilmu di Sekolah Dasar Negeri Maron. Keaktifan di dalam kelas pun tak diragukan lagi. Ia selalu tampil beda dalam hal keberanian. Saya sangat senang ketika itu diajari namanya menyanyi ya, atau nembang. Jadi saya itu disuruh oleh guru itu disuruh maju untuk bernyanyi. Saya tidak memilih lagu uro-uro, tidak memilih lagu kebangsaan atau lagu-lagu perjuangan. Yang saya pilih lagu apa saat itu? Lagu dangdut. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, baru kemudian senang-senang. Stop. Lagu apa ini tadi? Perjuangan apa? Perjuangan dan doa. Kamu, Tanzeh, berdiri dulu di sini. Tunggu sampai teman-teman nanti gilirannya selesai. Usai pulang sekolah, Tanzeh dan saudaranya selalu membantu orang tuanya. Hampir setiap hari, ia mengembala kambing sambil main seruling. Tak hanya itu, Tanzeh pun juga mencari rumput untuk memenuhi kebutuhan pakan kambing-kambingnya. Memang dia itu sejak kecil itu sudah kelihatan bocah
telaten, ya sergap ora isinan. Isinan dalam arti dia kalau misalnya itu setelah sekolah itu gembala kambing enggak izin, tahu teman-temannya itu enggak izin. Dusun Langgapan, Desa Maron, Kecamatan Serengat menjadi salah satu sentra penghasil gula kelapa. Nah, tugas saya sebelum berangkat ke sekolah itu pagi-pagi saya harus gojok bumbung atau bersih-bersih bumbung itu. Karena kalau tidak dibersihkan, tidak digojoki dengan itu, serabutnya kulit kelapa, kalau orang desa menyebut sepet, itu hasil atau kualitasnya tidak bagus dari gula yang diproduksi itu. Nah, jadi setiap pagi itu saya gojok bumbung itu saya lakukan sampai kelas 6 SD. Usai pekerjaan rumah selesai, ia harus mengaji di musola yang tak jauh dari rumahnya. Tenanan sing tekun, sebab ngaji iki lek tekun besok nang kono dosane karo Gusti Allah bodho diampuni. Aja wani karo wong tuwa, kakung lan putri ya, dieling-eling betulan ya. Tanzeh sering bermain permainan tradisional dampon. Permainan ini memiliki kenangan tersendiri baginya. Waktu saya melempar batu dampon itu, nah teman-teman itu kan cepet-cepetan untuk mendekati sampai mana batunya jatuh lah. Sebelum saya melempar, teman-teman itu sudah duluan langsung dekat. Lalu saya ngelempar itu pas kena dahinya. Karena teman saya itu keluar darah itu akhirnya saya dilabrak oleh orang tuanya. Awakmu sing bandem. Tahun 1982, Tanzeh lulus dari SD Negeri Maron. Kemudian ia melanjutkan ke MTS Negeri Kunir dan memperdalam agama di Pondok Pesantren Al-Kamal Kunir. Harus di pilihan rois itu dipilih yang Pak Tanzeh itu dipilih menjadi rois kelas. Setelah itu diteruskan ada pilihan lagi, nah itu dia terus diangkat jadi ketua OSIS. Jadi bisa mengayomi semua lapisan. Karo teman, Bapak Tanzeh itu tidak pilih kasih. Jadi semua itu rangkul dengan baik. Jadi tidak enak misalnya Pak Tanzeh terus dijim, mergone karo konco ki apik, baik. Tetapi cara belajar saya itu mulai sanawiyah itu sudah saya ambil strategi karena saya juga sebagai ketua OSIS. Sekitar jam 8 itu saya sudah mulai tidur. Tapi pada malam hari saya bangun dan itu saya belajar. Teman-teman saya tidak ada yang tahu kalau saya itu belajar. Jadi belajar malam ternyata memiliki efektivitas yang sangat luar biasa. Satu, di tengah malam itu termasuk ada triple power oksigen, sehingga otak ini penuh dengan oksigen sehingga mudah untuk menangkap pelajaran-pelajaran yang dipelajari, dan juga di malam itu juga ada keheningan sehingga bisa konsentrasi karena suasananya memang hening. Dan itu saya lakukan sejak saya di kelas 2 sanawiyah sampai saya ke perguruan tinggi. Tahun 1985, Tanzeh lulus dari MTS Negeri Kunir dan melanjutkan sekolah ke Madrasah Aliyah Negeri Kota Blitar. Di sekolah ini, Tanzeh kembali terpilih menjadi ketua OSIS. Selain aktif organisasi di sekolah, ia juga aktif kegiatan di luar sekolah. Tanzeh pun juga bergabung dengan perguruan silat Setia Hati Teratai hingga sekarang. Saya akhirnya juga terpilih lagi menjadi ketua OSIS. Saya ikut semua aktivitas yang ada itu, senyampang ada waktu dan senyampang itu tidak mengganggu belajar saya. Jadi organisasi saya juga aktif, tetapi saya tidak meninggalkan belajar. Tetap belajar saya seperti ketika saya masih di sanawiyah, saya belajarnya malam hari. Saya berdua bersama dengan Pak Jamal itu ketika remaja itu diberi laku tirakat atau istilahnya riyadoh. Riyadoh yang niat atau tujuannya itu supaya diberi kesabaran dan juga diberi hati yang lapang. Pak Tanzeh itu ya orang yang gigih. Apa yang diinginkan selalu dikejar. Suatu saat saya diberi ijazah sama
Bapak Kiai Hafidh Al Abdul Aziz dari Pondok Langkapan. Di sumber air yang tak jauh dari puncak Kelut inilah Tanzeh berzikir di dalam air. Saya disuruh puasa bersama Pak Jamal itu 7 hari. Dan setiap sore menjelang maghrib saya harus rendam diri di 7 sumber. Dan itu saya sambil diberi bacaan untuk zikir di dalam sungai sambil berendam. Ketika azan maghrib itu harus secepatnya masuk, dan atau istilah yang paling dikenal orang desa itu sulup, dan itu katanya ilmunya disebut ilmu kabegjan, supaya selalu diberi hidayah dan supaya dilindungi Allah dimanapun berada. Yang saya nilai pada Pak Tanzeh ini, proses-proses dari kesabaran untuk melaksanakan sesuatu itu perlu kita tiru dan kita teladani sehingga membuahkan suatu hasil yang maksimal. Inilah sebagai saksi bisu saya diberi wejangan sama kiai saya untuk berlatih berzikir di dalam air di 7 sumber mata air. Di antaranya ini adalah bernama sumbernya disebut Sumber Glodok di daerah Penataran, Kecamatan Legok, Blitar. Tahun 1988, Tanzeh lulus dari Madrasah Aliyah dan melanjutkan strata 1 di IAI Sunan Ampel Tulungagung yang kini berubah menjadi UIN 1 Tulungagung. Setelah saya tamat dari Madrasah Aliyah, saya harus ikut kursus bahasa Inggris di Pare. Jadi saya tidak langsung masuk ke perguruan tinggi untuk kuliah, karena ini atas saran dari kedua kakak saya. Akhirnya bertepatan dengan musim pendaftaran ke perguruan tinggi, maka saya pulang dari Pare. Kemudian saya minta izin kepada kedua orang tua untuk melanjutkan sekolah. Karena apa? Allah sudah menjamin bahwa Allah akan mengangkat derajat bagi orang-orang yang memiliki ilmu. Jadi bagi orang tua saya, boleh kuliah itu sambil bekerja atau sambil di pondok, tetapi apa? Kuliah harus yang serius. Kalau ngaji juga harus serius. Itulah yang menginspirasi saya dan memberi motivasi yang luar biasa orang tua saya kepada saya. Tahun 1993, Tanzeh lulus S1 jurusan Tarbiyah. Dan pada tahun 1996, Ahmad Tanzeh melepaskan masa lajangnya dan menikah dengan Yayu Sri Rahayu. Kini bapak kelahiran 6 Desember 1969 ini dianugerahi 3 orang anak, yakni Suci Yuta Rahayu, Ahmad Fatan Albana, dan Ahmad Yusufa Pandubuana. Pada tahun 1999, Ahmad Tanzeh bergabung di STAIN Tulungagung untuk mengabdi sebagai dosen. Tak mengenal lelah dalam meraih ilmu, Tanzeh melanjutkan pendidikan strata 2 di IAIN Sunan Ampel, Surabaya dengan jurusan pendidikan Islam. Saya bertemu dengan seorang dosen yang pada saat itu sudah bergelar profesor, Ustadz Profesor Dr. Haji Yatim Rianto. Beliau mengajar mata kuliah kebijakan pendidikan, tapi beliau juga pakar penelitian. Akhirnya saya juga berguru metode penelitian kepada beliau. Itulah yang menginspirasi saya betapa pentingnya belajar metodologi penelitian. Di S2 IAIN Sunan Ampel, waktu itu saya dosennya, saya sudah memprediksi Profesor Dr. Ahmad Tanzeh memang kedepannya bisa menjadi profesor, dan kenyataan saat ini menjadi profesor. Karena memang termasuk waktu itu di S2 termasuk anak atau mahasiswa yang rajin dan cerdas. Jadi rajin dan cerdas itulah juga kunci untuk menjadi sukses dalam menempuh guru besar. Tahun 2003, ia lulus dari IAIN Sunan Ampel, Surabaya dan melanjutkan strata 3 di Universitas Negeri Malang. Tahun 2010,
Dr. Ahmad Tanzeh MPDI, lulus dari Universitas Negeri Malang. Saya terinspirasi karena senior-senior saya, dosen-dosen saya banyak yang kuliah S3, akhirnya saya juga tergugah. Saya juga harus ke S3, jurusan manajemen pendidikan. Dari situlah saya mendapatkan pengalaman baru terkait dengan manajemen. Jadi manajemen itu ternyata ruang lingkupnya banyak. Saya menemukan yaitu manajemen atau mengelola nafsu. Dari situlah kami belajar tentang nilai-nilai profetik, nilai-nilai kenabian. Itulah saya padukan, saya mengkombinasikan ilmu-ilmu manajemen yang merujuk grand teori dari barat dan juga manajemen teori-teori manajemen yang itu berasal dari wahyu ataupun dari hadis-hadis Nabi. Itulah yang sangat mengesankan bagi saya ketika saya kuliah di S3. Ketekunannya dalam belajar mengantarkan Dr. Ahmad Tanzeh meraih prestasi yang gemilang. Selain sebagai Kaprodi Manajemen Pendidikan Islam Pasca Sarjana di UIN 1 Tulung Agung, ia juga sebagai pengasuh pondok pesantren Al-Hikmah Langkapan. Bahwa orang tua sudah mengatakan, mencari ilmu itu tidak ada batasnya, sampai kapanpun, meskipun sudah berkeluarga silahkan tetap mencari ilmu, tetap bersekolah, tetap meningkatkan kualitas diri melalui pendidikan. Itu yang sangat saya kenang. Memang orang tua saya itu pernah berpesan kepada anak-anaknya, itu simple pesannya itu. Saya hanya kepingin menjadi anak itu pertama yang benih, yang kedua jadi anak yang taat pada perintah Allah, dan yang ketiga yang bisa menjauhi larangan-larangan Allah. Beliau adalah guru kami, beliau adalah motivator bagi kami. Sungguh dalam memori kami, beliau adalah sosok dosen yang menginspirasi dan penuh karya. Keilmuan yang beliau berikan kepada kami sangat bermanfaat, terlebih di saat-saat kami mengerjakan tugas akhir kuliah, yaitu saat melaksanakan atau menulis disertasi. Beliau adalah dosen yang selalu membimbing mahasiswanya dengan penuh ketelatenan dan kesabaran. Semoga gelar profesor yang beliau dapat menjadikan beliau lebih produktif lagi dan menjadi motivasi bagi kami untuk menjadi jejak beliau. Prof. Tan termasuk mahasiswa yang aktif, yang disiplin, yang cerdas otaknya dan spiritualnya, sehingga menjadi kenyataan pada sekarang ini menjadi guru besar dalam bidang ilmu manajemen pendidikan. Selamat dan sukses kepada Bapak Profesor Dr. Haji Ahmad Tanzeh yang telah dikukuhkan sebagai guru besar bidang ilmu manajemen pendidikan Islam. Semoga capaian prestasi ini membawa kemaslahatan dan keberkahan bagi pribadi, keluarga, lembaga, masyarakat, nusa dan bangsa. Dr. Ahmad Tanzeh dikenal sebagai sosok yang sabar dan sederhana. Ketekunannya dalam menimba ilmu kini membuahkan hasil. Terhitung sejak tanggal 1 Juni 2021, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia telah menetapkan kepada Dr. Ahmad Tanzeh MPDI menjadi guru besar dalam bidang ilmu manajemen pendidikan. Atas keberhasilan saya memperoleh jabatan akademik guru besar di bidang ilmu manajemen pendidikan, saya tidak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Rektor UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulung Agung, kepada para anggota Senat, kepada Bapak Direktur Pasca Sarjana, kepada Bapak Menteri Kemendikbudristek Republik Indonesia, dan juga kepada Bapak Menteri Agama Republik Indonesia beserta jajarannya. Dan juga saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu mensukseskan usulan guru besar saya, dan juga saya tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat saya, kepada kolega saya, kepada keluarga saya yang selama ini telah memberikan
dorongan, telah memberikan dukungan, doa, dan semua. Semoga dukungan dan juga usaha semua pihak oleh Allah dibalas sesuai dengan amal kebaikannya dan dijadikan amal yang bermanfaat barokah baik di dunia maupun di akhirat. Kini, Profesor Dr. Ahmad Tanzeh MPDI menjadi profesor ke-16 di UIN 1 Tulungagung. Selamat, Prof.